Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi di sore hari ini jam 4 ada gue Herjunno Syaputra seperti biasa di Aksi Nyata, podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai tentunya harapannya semoga hari ini semuanya sedang mengerjakan semua kerjaannya lancar dan juga sehat dan tentunya tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu bersyukur. Nah, kalau bicara mengenai podcast kita hari ini ya, seperti biasa kita punya kurang lebih ada 10 platform untuk teman-teman bisa nonton di banyak sekali ada Instagram, Twitter, TikTok, ada Facebook dan juga semuanya ada di Partai Perindo @partai perindo, ada juga di RCT Plus, Okezone, Sindo News, news.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga website-nya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih ya, ada sekitar kurang lebih 10 platform tadi, boleh ditonton yang mana aja. Kalau gua pribadi lebih suka di YouTube karena bisa di-archive kalau setengahnya misal nonton terus tiba-tiba harus ngerjain yang lain, bisa di-archive jadi bisa nonton nantinya lagi. Nah, dan juga kalau seperti biasa ya, kita punya e-voucher untuk teman-teman kalau nonton hari ini tentunya nggak cuman nonton doang. Jadi bisa dapat masing-masing 100.000 rupiah dan kita bakal bagikan ke beberapa pemenang nantinya. Tapi jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya Partai Perindo @partai perindo. Jadi gampang caranya, tinggal teman-teman nonton sampai habis sampai kelar ya production kita hari ini. Terus kira-kira ada satu dua kalimat yang relate sama bahasan hari ini, monggo silakan ditulis, nanti yang beruntung kita kasih e-voucher. Nah, bicara mengenai tema kita hari ini, bahasan kita tentunya setiap hari akan sangat berbeda. Ada bicara politik, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan juga ya. Nah, kalau kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pemanfaatan digital marketing bagi pelaku usaha di tanah air. Nah, ini jadi bahasan yang menarik ketika kita tahu bahwa UMKM semuanya lagi survive ya karena pandemi ya. Pelan-pelan kita mulai terbiasa dengan kondisi seperti sekarang. Tapi kalau bicara juga bagaimana pelaku usaha ini memanfaatkan ranah lain, karena selama 2,5 tahun ke belakang saya yakin bahwa kita tahu uh, jualan online ya, jual beli online itu memang salah satu tools yang kita, karena kita ya namanya banyak di rumah, banyak kemarin-kemarin sempat terbatas mobilitasnya, dan akhirnya mau nggak mau kalau pelaku usaha harus putar otak nih gimana jualannya biar bisa tetap survive. Nah, tamu kita hari ini ya bicara mengenai pemanfaatan digital marketing bagi pelaku usaha adalah Ketua Bidang Media, IT dan Komunikasi DPP Pemuda Perindo. Ada Bang Ilham Fuadi. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam, Mas Juno. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah, Ya. Mas. Ini masih dalam suasana kemerdekaan kemarin kita. Iya, Ya, gimana 17 Agustus ngerayain di mana? di DPP. Di DPP. Oh, Iya, yang lomba-lomba kemarin. iya. Ada lomba apa kemarin? Tarik tambang, Oke. pindahin tepung. Oke, pindah. Menang lomba apa? Enggak ikutan. Nggak ikutan Enggak ya? ikutan. Nyorakin doang ya? Nyorakin dong. Oke, Bang, terima kasih sudah hadir, dan ini Bang Ilham tadi, teman-teman, aku sebutin ya, bidang media, IT dan komunikasi ya Bang Iya, ya, benar, Mas. Pemuda Perindo. Nah, sebenarnya banyak beberapa teman dari Pemuda Perindo juga sudah hadir ke sini, dan kalau bicara mengenai background Bang Ilham, kita kenalan dulu. Bang Ilham backgroundnya apa kalau boleh tahu sebelum kita mulai hari ini? Aha, Kalau background saya sendiri sih IT ya. oke, Basicnya memang IT. IT. Mhm. Gitu. Saya mendalamin IT. Oke, tapi kalau kalau bicara keseharian nih ngapain aja? Keseharian saya Mhm, sambil usaha mhm, di bidang digital marketing mhm. untuk beberapa dunia otomotif seperti Daihatsu, Oke, Honda, mhm. Mitsubishi gitu. Oke. Jadi memang bidang usaha terus ke parpol, IT-nya juga ada ya. Iya, Oke, itu kenapa bidangnya tadi membawahi media, IT dan iya komunikasi. benar. Kenapa terjun ke partai? Pertanyaan pertama. Awalnya itu Aha, tahun 2015 mhm. saya di Batam. Saya kan asli Batam. Oke. Jadi di Batam itu kebetulan di DPW Partai Perindo Kepulauan Riau itu membutuhkan orang desain. Mhm. Nah, saya lah melamar ke sana awalnya Oke, nih. oke. Tiba-tiba ketuanya itu tertarik dengan saya dan diajaknya saya untuk bergabung di DPD Mhm. DPD Partai Perindo Kota Batam tahun 2015. Batam. Iya, dari Mhm. Batam.
Nah, gitu. itu kenapa Mas terlibat Aw, air terjun ya? awalnya itu kan Mhm, kurang suka ya dengan mhm, namanya politik ya, namanya kita masih muda ya, apa mhm. sih itu politik gitu Yoi, kan. ya, Kebetulan teman-teman juga ngasih arahan lah, mhm, kalau kita tidak suka sesuatu mhm, percuma mhm. teriak di luar sistem. Oke, Kita bergabung di dalamnya, kita rubah itu. Nah, mhm, dari situ saya mulai tertarik. oke. Tapi ada perasaan ini nggak sih, kan kalau tadi di awal disebutin bahwa kayak apa itu politik Iya, ya, ya nggak terlalu antipati lah. Takut iya. nggak sih di awal atau aduh? Awalnya sih Ah, takut ya, aha, tapi lama-lama ada benarnya juga oke, apa kata teman gitu. aha, Kita gabung ke dalamnya. Kalau kita nggak suka kita rubah. mhm, Daripada kita apa ya, kurang suka politik, kita menutup diri kita, itu salah besar hmm. gitu. Baik. Kalau kalau bicara oke terjun ke partai politik, terus akhirnya milih Perindo. Kenapa Perindo nih? Hmm, Perindo itu kan yang kita kenal kan Haritanu ya. mhm, Haritanu itu siapa sih? Rajanya mhm, media gitu mhm, loh. mhm, Berapa banyak media yang ketum kita punya mhm. gitu. Itu yang membuat saya tertarik. Oke. Terus ada ya partai ini banyak kan. Oke, Mm-mm. Pak Haritanu misalnya salah satu ini. Tapi kalau bicara visi misi, apakah memang Partai Perindo kan kita tahu ini partai anak muda banget, modern. Apakah itu jadi salah satu? Iya, Aha. karena kan dunia Mhm. ini kan mau nggak mau, suka tidak suka kan kita harus up to date ya. Oke. Ya di Partai Perindonya Mhm. inilah wadahnya gitu. Mhm. Baik. Kalau tadi Bang Ilham menyebutkan usaha bidang IT dan juga tadi partai politik ini kan dua hal yang berbeda ya Bang ya. Iya. Dan sekarang sudah menjalaninya kurang lebih berapa? 2-3 tahun? Kalau udah mengenal Partai Perindo dari 2015 ya, Mhm. Gabung di di Batam awalnya. 2015 itu. Iya. Jadi kurang lebih berapa nih? 7 tahun. Iya. Oke. Sudah mulai terbiasa ya Ya. dengan ritme tadi usaha dan juga Mm-mm. kegiatan parpol. Oke. Dan sekarang kita bicara mengenai digital marketing nih, Mm-mm. Bang ya. Tadi kan kita bicara pemanfaatan digital Iya. marketing bagi pelaku usaha. Menurut Bang Ilham, apa sih digital marketing itu sendiri? Itu mempromosikan Aha. suatu produk yang Mhm. kita punya Oke. untuk dipasarkan Mhm. melalui online. Oke. Tuh. Aha. Nah, kalau kalau lihat sekarang bagi pelaku usaha, ini kan ya kita tahu pandemi kan membuat mm, jualan orang-orang kan beda ya. Jadi Iya. digital marketing, jualan online lah sebutannya gitu ya. Iya. Bagaimana Bang Ilham melihat pemanfaatan digital marketing ini untuk pelaku usaha? Sudah maksimal apa belum? Kalau Mhm. untuk pemanfaatan digital marketing ini masih memperkenalkan ya, lebih tepatnya ya, Mhm. masyarakat kita belum keseluruhannya memahami itu Mhm. gitu. Oke, belum keseluruhannya Belum keseluruhan. memang harusnya seperti apa sih Mas pemanfaatan digital marketing ini untuk pelaku usaha? Nah. Eh, Kalau kita mengetahui ya, pemanfaatan digital marketing ini lebih Mhm. ekonomis dan lebih efektif sebenarnya ya, Oke. kalau kita paham dengan Aha. hal itu, Aha. daripada kita cuma mengandalkan offline yang notabene-nya hanya orang-orang di area toko kita saja Oke. gitu. Oke. Tapi kalau digital marketing ini kan bisa ke seluruh Indonesia kita pasarkan Betul. tanpa Aha. tanpa harus menyewa baliho untuk di Aha. daerah di sana gitu. Oke. Nah, kalau kalau bicara jualan online lah ya, digital marketing. Apa yang menurut Bang Ilham masih kurang dari para pelaku usaha kita? Sebenarnya kan kalau kita lihat sudah banyak nih kan yang jualan online di platform-platform ya online ya, di beberapa toko online. Ada hal lain nggak sih yang update? Apa sih yang harus bikin kita survive atau beda dari yang lain menurut Bang Ilham untuk para pelaku usaha biar mereka nggak cuma sekedar jualan online tapi ada pembedaan jadi pelanggan juga banyak yang datang seperti itu. Nah, itu kan lebih Mhm. ke branding ya. Ah, Jatuhnya oke. kan ke branding Branding, kan. aha. Jadi your business is body. Mhm. Sementara kalau your brand is soul. Jadi Oke. produk atau bisnis yang kita punya itu adalah tubuh kita. Tapi brand itu adalah jiwa kita gitu Oke. loh. Bagaimana cara kita memperkenalkan jiwa kita Mhm. kepada masyarakat Mhm. gitu loh. Dengan membawa produk-produk kita. Oke. Jadi inovasi-inovasi lah yang kita ciptakan. Contohnya misalnya seperti apa? Contoh salah satunya kan kayak kaos gitu kan, hal yang spesifik ya. Kaos itu kan ada banyak macam nih, Betul, ya kan, betul. pelaku-pelaku UMKM membuat kaos yang model ini, model itu, model ini, model itu. Nah, kita buat pembandingnya, apa sih yang membuat itu jadi lebih unik Oke. gitu. Apalagi masyarakat Indonesia ini maaf-maaf ya, Nah. agak latah. Aha.
apa yang unik diburu langsung Oke. gitu. Jadi memang harus ada pembedaannya. Iya, Kalau bikin kaos juga kaosnya jangan yang sama gitu iya ya. Harus bener, mungkin motifnya yang mungkin masukin motif etnik iya atau apa. bener, Oke. Nah, di luar itu tadi kan Bang Ilham menyebutkan soul-nya tuh eh, kita juga harus punya soul ya. iya, Ini kaitannya dengan service juga ya. iya, Kalau aku lihat beberapa pedagang atau ya yang jualan gitu ya, barangnya sama, mm, cuman kadang servisnya yang beda nih. iya, Ya, the way mereka respon, the way mereka juga menjabarkan produknya, ya, etalasenya juga di online, kadang deskripsinya, terus em, pengiriman yang cepat ya, iya. atau kalau ada komplain harus. Apakah itu juga menurut Bang Ilham harus di tadi bahwa soulnya memang seperti itu harusnya biar jualan online biar kita juga beda biar orang balik lagi. Ya, Aha, lebih ke kemasan ya. kemasan. Kemasan itu kan lebih Mhm. pelayanan, Oke. produk yang akan kita jual. Mhm, mhm. Terus juga jangan lupa kualitasnya juga dijaga. Oke. Tuh. Baik. Jadi ya dua-duanya jalan ya, produknya Ya, jalan, kualitasnya, heeh. servisnya juga jalan. Nah, bicara mengenai kebijakan pemerintah mendukung perkembangan dan kemajuan pelaku usaha nih ya, Hmm. khususnya UMKM. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi gratis nih kalau Pernah, dari Bang Ilham sendiri? Aha, pernah aha. 2 tahun yang lalu ya saya pernah Mhm, baca artikel dari Kemenparekraf ya, mhm, mhm, bulan Oktober mhm. 2020 Oke. itu Kemenparekraf mengadakan pelatihan digital marketing. Mhm. Pernah. Oke. Um, itu harusnya berapa kali sih Mas? Maksudnya kayak kalau bicara kan nggak kalau diulang ya nggak cukup sekali dong harusnya. Ya, Nah, kalau kalau saran dari saya sih mhm, lebih baik intens ya, tetap mhm, dijaga karena kan oke, digital marketing ini kan sangat-sangat berguna sekali mhm, buat pelaku UMKM gitu. oke. Dan kalau ya pelatihannya juga menurut itu di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Nah, harusnya juga nggak harus di Jakarta dong, Iya, ya. Karena kita tahu ada beberapa wilayah yang ya benar. ya kalau bicara Jakarta, tapi juga kan namanya pelatihan bisa online juga sih harusnya ya. Bisa, Aha. sebenarnya bisa online. Oke. Apa sih Bang yang menurut Bang Ilham ya pemerintah daripada sekedar pelatihan, ada hal lain nggak sih yang harusnya dilakukan kalau pelatihan oke, tapi tadi di Jakarta harusnya bisa merambah ke daerah dong. Iya, Aha. tapi nggak semua masyarakat kita tuh Mhm. memahami apa sih itu digital marketing dan betapa pentingnya sih itu digital marketing itu kan nggak semua masyarakat Nah, itu kita kan tugas kita dong. memahami. Aha, Iya, aha, awalnya itu kita harus aha, memperkenalkan aha. dulu digital Benar. marketing itu apa sih. Mhm, Nah, mhm, terus kegunaannya apa, mhm, keuntungannya apa mhm. gitu, kelebihannya itu apa gitu Oke, semua. oke. Kalau dari tadi kan pemerintah, teman-teman di Perindo concern nggak sih dengan ya agar teman-teman UMKM ini khususnya yang punya usaha kecil-kecilan ini biar Mm-mm. digital marketingnya maju, kita udah pernah ngapain, Pak? Kalau Mhm, untuk saat ini mhm. sih masih yang gerobak ya, Oh, oke. masih yang gerobak dalam bentuk offline Mhm, mhm. gitu. Ya suatu saat sih nggak menutup kemungkinan juga buat pemuda Perindo untuk Oke, mengadakan pelatihan tersebut. oke. Karena kan kita tahu bahwa kita nggak bisa bergantung sama pemerintah doang. Karena Ya, kadang juga gerakannya nggak semasif kalau kita melakukan dengan organisasi-organisasi atau parpol yang memang bisa menjangkau banyak daerah seperti itu. tapi Mhm. hal unik yang pernah saya Iya. alami ya Aha, waktu Muskerwil di Batam, aha. kita pun juga nggak bisa menyalahkan pemerintah dong Oke. untuk mengadakan pelatihan itu. Mhm, Bapak Ketum kita, Ketum mhm, HT, mhm, waktu di Muskerwil Kepri di mhm, Batam mhm. pernah mengatakan, kita terlahir dari keluarga susah, Oke. itu bukan salah kita. Mhm, Tapi kita mati, mhm, kita meninggal masih mhm, dalam keadaan susah, itu baru salah kita. mhm. Kenapa kita nggak mau berusaha? Oke. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan, Mhm. salahkan diri kita sendiri. Oke. Baik. Nah, kalau kaitannya dengan digital marketing nih, Bang Ilham ya. Kesalahan apa sih yang paling biasa sering orang lakukan dalam dunia tadi pemanfaatan digital marketing ini? Kalau digital marketing ini harus up to date ya, Oke. baik itu inovasinya, Mhm, produk-produknya, harganya, mhm, promosinya, itu mhm, harus up to date. mhm. Selain itu? Harus jelas semuanya gitu. Contoh, Mhm, kebanyakan yang kita lihat ya di platform-platform e-commerce ya, kadang ada produk-produk yang cuma ngambil di foto gitu loh, ngambil di Google dimasukin, ngambil di Google dimasukin. Alangkah lebih baiknya itu foto langsung real mhm, picture mhm, gitu. mhm.
Oke, selain itu apa Bang yang menurut Abang kalau um, yang masih memang menjadi kendala untuk banyak orang? Perkenalan sih ya. Perkenalan dalam artian? Ya, dalam perkenalan di Mhm, digital marketing ini, mhm, kita harus lebih gencar sih mhm. untuk perkenalan sosialisasi di digital marketing ini. Oke, jadi biar banyak yang tahu ya Ya, apa itu. Tapi kalau tadi dari bahasanya digital marketing is like sebenarnya memanfaatkan tadi platform online ya iya, untuk berjualan seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak muda di luar sana, Bang Ilham ya, pengusaha ya atau yang mau mulai usaha kecil-kecilan nih ya, misalnya jualan ya banyak sih yang kita lihat beberapa teman jualan cake, jualan kue iya. online atau mungkin jualan tadi baju. Apa sih Bang yang harus dilakukan di awal ketika kita memang mau membuka platform digital gitu? Apa yang harus dipersiapkan? Aha. Sebenarnya itu ada 4B ya. Yang Mhm. B pertama itu brand. Brand Oke. itu sama dengan seperti knowledge. Mhm. Jadi sebelum kita memasarkan suatu produk, Mhm. kita harus lihat dulu nih produk kita nih pantas enggak, Knowledge. enak enggak, Oke. suka enggak orang dengan produk yang kita Mhm. punya Mhm. gitu. Baru kita masuk ke brief. Mhm. Brief di sini kan sama ada seperti action. Oke. Apa langkah yang harus kita lakukan ini? Mhm. Gitu. Mhm. Bagaimana cara kita memasarkannya gitu Mhm. loh. Nah, langkah yang ketiga tuh behavior. Mhm. Behavior tuh attitude. Attitude itu karakter kita dalam memasarkan produk kita. Oke. Attitude kita, Aha, kepribadian aha, kita gitu. aha. Yang keempat tuh masuk ke beauty. Beauty itu sama seperti style. Oke. Jadi kita Ah, mengemas itu ah, serapih mungkin dan aha. semenarik mungkin. Walaupun Hmm. produk kita tuh apa sih produk kita ini gitu kan. Mhm. Tapi coba kita kemas Oke. dengan lebih rapi, Aha. pasti orang tertarik. Oke. Tapi di luar itu, Bang Ilham, sadar nggak sih ketika kita bicara pemanfaatan teknologi ya, tadi knowledge, tadi uh, brandnya juga, terus keberanian segala macam. Melihat dari kan banyak pengusaha atau pelaku-pelaku usaha kan dibentuk bukan dari istilahnya dari keluarga yang istilah keluarga usahawan. Memang ada beberapa yang dari natur ya, I mean like natural. Jadi dari alam lah istilahnya. Terbentuk sendiri akhirnya jadi pengusaha, jadi usahawan seperti itu. Selain tadi pemanfaatan digital marketing untuk seorang yang baru mau mulai atau mau survive di luar itu, menurut Bang Ilham apa sih yang harus dipegang untuk kita yang anak muda yang masih masih sangat baru dari pengalaman dan pengen mulai usaha nih? Mhm. Jangan pernah takut untuk mencobanya. Oke. Saya pun juga pribadi bukan dari keluarga yang Mhm. pengusaha ya. Mama itu pensiunan PNS, Mhm. papa juga pensiunan BUMN. Oke. Sama sekali bukan pengusaha. Mhm. Tapi ya kita kan harus merubah nasib kita ya. Oke. Ya mau sampai kapan sih Mhm. seperti ini terus Mhm. gitu Mhm. loh. Jadi Mhm. jangan takut mencobalah. Mhm. Jadi memang jangan takut coba ya, Iya, karena we never know kan bisa. ya bener. Betul. Nah, Bang, mungkin kalau bicara mengenai tadi kan udah bicara mengenai digital marketing dan segala macam. Kalau Partai Perindo sendiri, kalau tadi kan bilang masih sebatas gerobak tadi ya. Ya, Kedepannya ada nggak sih sosialisasi atau mungkin edukasi tentang pemanfaatan digital marketing ini? Nah, akan ada. mhm. Dari kami sendiri ya, Iya. dari Pemuda Perindo ini Aha. nggak menutup kemungkinan akan mengadakan pelatihan tersebut. Oke. Rencananya pengen kemana atau apa? Ah, Belum tahu. arahnya ke tetap digital marketing ya. Jadi Aha. kan setiap daerah itu kan mempunyai produk-produk andalannya, Mhm, mhm. produk-produk khasnya. Oke. Nah, dan kita pun yang di Jakarta pun juga pengen dong mencoba Mhm. produk-produk di daerah sana gitu loh. Oke. Dengan pemanfaatan digital marketing ini. Baik, Bang Ilham. Terakhir nih Bang Ilham, untuk teman-teman yang nonton hari ini ya, dari teman-teman kita yang anak-anak milenial dan zilenials, apa yang ingin Bang Ilham sampaikan kaitannya dengan mungkin dari mereka beberapa yang sudah mulai usaha atau lagi mulai usaha dan pemanfaatan digital marketing untuk usaha mereka. Apa? Jangan pernah mengatakan Mhm. mengapa, Oke. tapi tanyakanlah bagaimana. Mhm. Not why but how. Oke. Kalau kita mengatakan mengapa itu nggak akan pernah menemukan jawabannya. Mhm. Tapi kalau kita mempertanyakannya itu bagaimana
kita pasti akan bisa menemukan jawabannya. Oke, jadi memang kalau yang namanya memulai usaha, memulai sesuatu nggak cuman bicara modal ya Bang ya. Ya, Ada tadi bahwa usaha harus berani iya, ya, dan somehow nekat mungkin, cuman harus ada hitung-hitungan juga ya. karena memang orang Hmm, tua saya hmm, kan waktu itu hmm. pernah mencoba memulai usaha percetakan awalnya. Oke. Minta modal sama orang tua Ah, untuk ah, beli mesin cetakan. ah, Orang tua saya simpel jawabannya. ah, Papa bisa ngasih kamu sekarang oke, untuk beli mesin cetakan. oke. Kamu yakin bisa berkembang? Mhm, Nah, itu kan jadi bumerang buat saya. mhm, Iya kalau modal kita masih ada. mhm. Dan itu pun kalau usaha kita berkembang. Baik, Kalau itu modal terakhir kita dan oke, usaha kita tidak berkembang, bisa gila. betul. Apalagi uang tuh, ya tadi kalau kita udah dewasa ya Bang, Hmm, nyari sepeser pun tuh itu berharga sekali. ya, Jadi kalau sampai rugi dan hilang uangnya sia-sia ya, benar, itu jadi tanggung jawabnya luar biasa. benar. Baik Bang Ilham, terima kasih Siap. atas perbincangannya dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan daring bagi warga negara yang Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan pemilihan DPRD kabupaten kota, provinsi dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang, tinggal ke website konvensirakyat.com, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa ke website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Partai Perindo, Instagramnya Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow terlebih dahulu. Dan terima kasih sekali lagi Bang Ilham atas waktunya. Dan juga terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia